Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh-solehah serta ayah bunda tercinta. Alhamdulillah kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini pelajaran kedua yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Dan di pelajaran kedua ini adalah video yang pertama. Jadi pertemuan pertama kita mengenal nama Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mengerti makna Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, hanya 4 yang kita pelajari di kelas 5. Oke, kita langsung saja belajar tentang Asmaul Husna. Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama Elzafa Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Pelajaran 2 mengenal Allah dan kitabnya. Allah memiliki 99 nama. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak bisa sambil membuka, yang pegang buku siswa halaman 13. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu, demikian juga Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabnya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 dibatasi hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama Al-Mumit. Ya, Al-Mumit mengandung arti Allah itu yang maha mematikan. Ya, Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, keterangannya bahwa semua makhluk itu Allah yang mematikan. Sedangkan bagi manusia jelas kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Kemudian Al-Hayyu atau Allah yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Ya, ini contohnya ya, ada orang yang sudah sakit berat, ya sudah sakit sangat parah, tetapi karena memang Allah menghendaki orang itu masih hidup sehat lagi, ya bisa-bisa saja. Demikian juga ketika ada orang yang tidak sakit, kemudian tidak sakit, bahkan tidak mengalami kecelakaan, bisa langsung meninggal. Itu karena Allah maha mematikan tadi, dan juga Al-Hayyu yaitu yang maha menghidupkan. Kemudian Al-Qayyum, ya, Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain. Kita selalu berhubungan dengan orang lain, tetapi sifat mandiri harus ada pada diri kita untuk keperluan-keperluan yang memang bersifat pribadi. Ya, misalnya kalau anak-anak pas ulangan, ya kan, pas ulangan dia harus mandiri, dikerjakan sendiri, tidak tengok
tidak tengok kanan, tengok kiri, bahkan mencontek, tidak. Kemudian anak-anak semua yang misalnya pagi hari bangun tidur ya harus mulai mandiri untuk membereskan, untuk bebenah tempat tidur ya. Jadi anak-anak untuk bebenah tempat tidur dilaksanakan sendiri. Itu sifat mandiri, sikap mandiri kita karena untuk keperluan kita sendiri. Tetapi kalau untuk keperluan yang bersifat sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu kita harus selalu baik kepada orang lain dan bekerja sama serta tolong menolong. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Yang dimaksud esa ini adalah satu. Allah satu, Allah tunggal, Allah esa. Tidak ada duanya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi hanya Allah yang Maha Tunggal dan itu yang kita sembah. Ya, ini untuk Asmaul Husna. Dari empat Asmaul Husna sudah kita pelajari. Kita lanjutkan untuk nyanyinya, anak-anak bisa nyanyi sendiri ya. Kemudian kita juga harus bersikap meneladani dari yang sudah kita pelajari. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab, ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asmaul Husna sebagai berikut. Ya, Al-Mumit. Ya, ini ada ilustrasinya. Ya, ilustrasi ada anak yang dirawat di rumah sakit, perawat sedang melayani orang sakit ya. Jadi untuk Al-Mumit ini karena setiap yang bernyawa pasti mati, termasuk manusia. Jadi kematian tidak perlu ditakuti, tetapi harus siap untuk menghadapinya. Tentu saja dengan berbekal iman dan berbekal amal soleh. Kemudian Al-Hayyu yang Maha Hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah. Oleh karena itu hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Jadi menjaga kesehatan itu termasuk kita itu belajar dari Al-Hayyunya Allah. Dan kita memberikan sedekah, makan, minum kepada orang lain, itu juga kita belajar dari Al-Hayyunya Allah ya. Menjaga kehidupan untuk diri kita sendiri dan menjaga kehidupan untuk orang lain. Kemudian Al-Qayyum yang Maha berdiri atau mandiri. Ya, ini untuk Al-Hayyu Al-Qayyum tadi sudah kita beri contoh. Di sini contohnya sama, yaitu ini ada gambarnya ya, gambar anak sedang merapikan tempat tidur ya, bebenah. Ini habis tidur atau habis dipakai dirapikan lagi ya. Ini kalian ada doanya ya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah yang Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian Al-Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu esa, yang Maha Tunggal atau esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya, misalnya mandi, ya kan, mandi sendiri dong. Kemudian makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku-buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian ini doanya, ya Allah,
Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tepat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Ya, ini cara mengenal Allah itu salah satunya dengan mengenal namanya, yaitu Asmaul Husna. Semoga dari 4 Asmaul Husna anak-anak memahaminya dan bisa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu video kita. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau video ini bermanfaat, kasih jempol. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.